Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen, Ibu Sastika Sri Dewi. Selamat pagi juga kepada teman-teman semua. Di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yang dimana kelompok kami terdiri dari saya selaku pemateri pertama yaitu Siti Rohmah dengan NIM 8420230016 dan Siti Hayat selaku pemateri ketiga dengan NIM 842022300013 dan Saifin Ajiz selaku pemateri kedua dengan NIM 842022300014. Baik, langsung saja. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini saya selaku pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang rataan bersyarat diskrit. Jika X dan Y adalah dua peubah acak diskrit, P aksen X bersyarat Y adalah nilai fungsi peluang bersyarat D. Arti X diberikan Y sama dengan Y di X dan P aksen Y bersyarat X adalah nilai fungsi peluang bersyarat berikut. E dalam kurung X bersyarat Y sama dengan sigma X P aksen dalam kurung X bersyarat Y dan ekspektasi bersyarat dari Y yang diberikan X sama dengan X dirumuskan sebagai berikut. E dalam kurung Y bersyarat X sama dengan sigma Y P aksen dalam kurung X bersyarat Y. Di sini ada contoh dari rataan peluang diskrit yang misalnya fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk X, Y sama dengan 1/72 dikali X plus 2Y dibagi X. X sama dengan 0,0123 dan Y juga 0,123. Hitunglah X dalam kurung E dalam kurung X bersyarat Y sama dengan 1 dan Y bersyarat X sama dengan 2. Cara penyelesaiannya yaitu berdasarkan definisi rataan bersyarat diskrit, maka X bersyarat Y sama dengan sigma X P aksen X bersyarat Y. Kita akan menentukan dahulu fungsi peluang bersyarat P aksen X bersyarat Y. Sebelumnya, kita akan menentukan fungsi peluang marginal dari Y. Berdasarkan definisi fungsi peluang marginal diskrit, maka P2Y sama dengan sigma X P X, Y sama dengan sigma X 0 sampai 3, 1/2 dikali X plus 2Y. Maka hasilnya yaitu 1/2Y, 1/2 dikali 2Y dalam kurung siku ditambah 2Y. Ditambah 2 ditambah 2Y ditambah 3 ditambah 2Y. Maaf. Jadi P2Y sama dengan sigma X P X, Y yaitu sigma X 0 sampai 3 1/72 dikali X plus 2Y. Maka kita jabarkan di bawahnya yaitu 1/72 dikali dalam kurung siku 2Y ditambah
dalam kurung 1 plus 2Y ditambah di dalam kurung 2 plus 2Y ditambah 3 plus 2Y. 1, 2, 3 yang di dalam kurung itu hasil dari sigma X 0 sampai ke 3. Maka hasilnya yaitu 1/72, 6 plus 8Y. Jadi P2Y sama dengan 1/72 dikali 6 ditambah 8Y dibagi Y. Dengan Y, dengan nilai Y yaitu 0, 1, sampai 3. P aksen X bersyarat Y sama dengan P X, Y dibagi P2Y. Nilai X, Y yaitu 1/72 dikali X plus 2Y. Nilai dari P2Y yaitu 1/72 dikali 6X plus 8Y. Maka P aksen X bersyarat Y dengan nilai X plus 2Y dibagi 6 plus 6, 8Y, 6 ditambah Y sama dengan X-nya itu 1 sampai 3 dan Y-nya 1 sampai 3. Sehingga kita mendapatkan nilai dari Y bersyarat X sama dengan sigma X 0 sampai 3Y dikali X plus 2 dibagi 4X plus 12. 1/4X plus 12 yaitu nilai dari X plus 2. Yang dimana dilanjutkan dengan kurung siku 0 dikali X ditambah 1 ditambah X 1 dikali X plus 2 ditambah 2 dikali X plus 3 ditambah 3 dikali X plus 6. Hasil dari 0, 1, 2, 3 yang dalam kurung itu hasil dari sigma X 0 sampai 3. Maka hasilnya yaitu 6X plus 28 dibagi 4X plus 12 dengan hasil Y bersyarat X yaitu 3X plus 14 dibagi 2X plus 6. Maka akibatnya yaitu Y bersyarat X dalam kurung X-nya itu sama dengan 2. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Langsung saja untuk pemateri yang kedua, yaitu Syafin Aziz, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi kedua, yakni tentang rataan bersyarat kontinu. Nah, jika X dan Y adalah dua peubah acak kontinu, maka G dalam kurung X terhadap Y adalah nilai fungsi identitas bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y kecil di X, dan H dalam kurung Y terhadap X adalah nilai fungsi identitas bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X kecil di Y. Maka rataan bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y kecil dirumuskan sebagai berikut. Dalam kurung X terhadap Y sama dengan integral negatif tak terhingga sampai tak terhingga X dikali G dalam kurung X terhadap Y dx. Dan rataan bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X kecil dirumuskan sebagai berikut. dalam kurung Y terhadap X sama dengan integral
negatif tak terhingga sampai tak terhingga. Y dikali H dalam kurung Y terhadap X dy. Contohnya di sini. Misalnya fungsi identitas gabungan dari X dan Y berbentuk F dalam kurung X Y sama dengan min Y terhadap 0 kurang dari X kurang dari Y kurang dari tak terhingga sama dengan 0 X, Y lainnya. Yang ditanyakan tentukan X terhadap Y dan dalam kurung Y terhadap X. Nah, di sini untuk penjelasannya kita ke makalahnya. Untuk penyelesaiannya di sini ada, kita akan menggambar dulu daerah yang memenuhi 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari Y, lebih kecil dari tak terhingga. Nah, di sini nilai A ini yang diarsir di sini adalah daerah yang memenuhi 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari Y, dan lebih kecil tak terhingga dari tak terhingga. Dalam perhitungan integralnya, batas-batas integral yang digunakan didasarkan pada daerah A. Berdasarkan definisi rataan bersyarat kontinu, maka dalam kurung X terhadap Y kecil sama dengan integral negatif tak terhingga sampai tak terhingga X dikali G dalam kurung X terhadap Y dx. Kita akan menentukan dahulu fungsi identitas bersyarat G dalam kurung X terhadap Y. Sebelumnya, kita menentukan fungsi identitas marginal dari Y berdasarkan densitas fungsi identitas marginal kontinu. Maka didapat F2Y sama dengan integral negatif tak terhingga sampai tak terhingga F dalam kurung X, Y, dx sama dengan integral negatif tak terhingga sampai 0 F dalam kurung X, Y, dx tambah integral 0 sampai Y F dalam kurung X, Y, dx ditambah integral Y sampai tak terhingga F dalam kurung XY dx sama dengan, nah ini untuk menghitung integralnya pasti teman-teman sudah tahu lah, langsung saja hasilnya di sini yaitu Y dikali pangkat min Y. Jadi F 2Y sama dengan Y dikali pangkat min Y adalah yaitu Y lebih besar dari 0 sama dengan 0 Y lainnya. Fungsi identitas bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y kecil adalah G dalam kurung X terhadap Y sama dengan pangkat min Y per atau dibagi Y dikali pangkat min Y sama dengan 1 per Y. Jadi G dalam kurung X terhadap Y sama dengan 1 per Y. 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari Y, lebih kecil dari tak terhingga sama dengan 0.
X, Y lainnya. Maka ekspektasi dalam kurung X besar terhadap Y sama dengan integral negatif tak terhingga sampai 0 X dikali G dalam kurung X terhadap Y dx ditambah integral 0 sampai Y X dikali G dalam kurung X terhadap Y dx tambah integral Y sampai tak terhingga X dikali G dalam kurung X terhadap Y dx sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 dx ditambah integral 0 sampai Y X 1 per Y dx ditambah integral Y sampai tak terhingga X dikali 0 dx sama dengan 0 ditambah 1 per Y dikali 1 per 2 X pangkat 2 integral X sama dengan 0 sampai Y ditambah 0. Jadi untuk E dalam kurung X terhadap Y sama dengan Y per 2 Y lebih besar dari 0. Jika kita akan menghitung E dalam kurung X terhadap Y sama dengan 2, maka E dalam kurung X terhadap Y sama dengan 2, yakni sama dengan 1. Berdasarkan syarat kontinu, maka E dalam kurung Y terhadap X sama dengan integral negatif tak terhingga sampai tak hingga Y dikali H dalam kurung Y terhadap X dy. Di sini kita akan menentukan dahulu fungsi identitas bersyarat H dalam kurung Y terhadap X. Sebelumnya kita akan menentukan fungsi identitas marginal dari X. Berdasarkan definisi fungsi identitas, maka marginal kontinu yakni F1 X sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga F dalam kurung X Y dy sama dengan integral negatif tak hingga sampai X F dalam kurung X Y dy tambah integral X sampai tak hingga F dalam kurung X Y dy sama dengan integral negatif tak hingga sampai X 0 dy plus integral X sampai tak hingga E pangkat min Y 0 dy sama dengan 0 plus limit integral X sampai B E pangkat min Y dy sama dengan limit B sampai tak hingga dalam kurung negatif E pangkat negatif Y integral Y sama dengan X sampai B sama dengan limit dalam kurung negatif E pangkat B plus E pangkat X sama dengan E pangkat X. Jadi F1 X sama dengan E pangkat X X lebih dari 0 sama dengan 0 X lainnya. Fungsi identitas bersyarat dari Y diberikan X sama dengan E kecil adalah H dalam kurung Y terhadap X sama dengan E pangkat min Y per E pangkat min X sama dengan E pangkat
X kurangi Y. Jadi, H dalam kurung Y terhadap X sama dengan E pangkat X min Y 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari Y, lebih kecil dari terhingga sama dengan 0 X, Y lainnya. Maka E dalam kurung Y terhadap X sama dengan integral negatif tak hingga sampai X Y dikali H dalam kurung Y terhadap X dy plus negatif X sampai tak hingga Y dikali H dalam kurung Y terhadap X dy sama dengan integral negatif tak hingga X kali Y kali 0 dy plus integral X sampai tak terhingga Y kali E pangkat X min Y dy. Nah, di sini langsung saja kita jumlah ya. Jika kita menghitung jika kita menghitung Y terhadap X sama dengan 1, maka dalam kurung Y terhadap X sama dengan 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, untuk bedanya antara lataan bersyarat distrik sama lataan bersyarat kontinu, yaitu kalau distrik mah menggunakan sigma dan kalau kontinu menggunakan integral. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua atas penyampaian materinya. Nah, dilanjut dengan pemateri yang ketiga dengan saudari Siti Hayat. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan mengenai dalil ekspektasi rataan bersyarat, di mana rumusnya itu ada dua. Yang pertama yaitu ekspektasi dalam kurung ekspektasi dari X dan syarat Y sama dengan ekspektasi dari X. Yang kedua, ekspektasi dalam kurung ekspektasi dari Y dengan syarat X sama dengan ekspektasi dari Y. Kemudian di sini ada pembuktiannya. Pembuktiannya dilakukan terhadap peubah acak kontinu. 1. Berdasarkan definisi, bentar nggak kelihatan. Berdasarkan definisi rataan bersyarat kontinu, maka ekspektasi dari X terhadap Y sama dengan integral negatif tak hingga sampai dengan tak hingga X dikali dengan G dari X terhadap Y terhadap X. Nah, pada rumus G dari X terhadap Y ini kita ganti dengan menggunakan rumus distribusi kondisional. Nah, di mana rumus distribusi kondisional itu F dari X dan Y dibagi dengan F2 dari Y. Maka integral tak hingga sampai dengan tak hingga X dikali dengan F dari X dan Y dibagi dengan F2 dari Y terhadap X. Nah, ternyata ekspektasi dari X terhadap Y merupakan fungsi dari Y, maka ekspektasi dalam kurung ekspektasi dari X dengan syarat Y sama dengan
integral negatif ta hingga sampai dengan ta hingga ekspektasi dari X terhadap Y dikali dengan F2 dari Y terhadap Y sama dengan integral negatif ta hingga sampai dengan ta hingga dikali dengan integral negatif ta hingga sampai dengan ta hingga X F dari X dan Y dibagi dengan F2 dari Y terhadap X dikali dengan F2 dari Y terhadap Y. Kemudian selanjutnya integral negatif ta hingga sampai dengan ta hingga dikali dengan integral negatif ta hingga sampai dengan ta hingga X dikali dengan F dari X dan Y terhadap dx dan terhadap Y. Selanjutnya integral negatif ta hingga sampai dengan ta hingga X dikali dengan integral negatif ta hingga sampai dengan ta hingga F dari X dan Y terhadap Y dan terhadap X. Integral negatif ta hingga sampai dengan ta hingga X dikali dengan F1 dari X terhadap X. Maka ekspektasi dalam kurung ekspektasi dari X dengan syarat Y sama dengan ekspektasi dari X itu terbukti. Contoh, misalnya fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk P dari X dan Y sama dengan 1/21 dikali dengan X plus Y, di mana X sama dengan 1, 2, dan Y sama dengan 1, 2, 3. Maka hitunglah ekspektasi dalam kurung X, ekspektasi dalam kurung X, ekspektasi dalam kurung ekspektasi dari X dengan syarat Y. Kak Ipin, sekalian itu makalahnya. Maka penyelesaiannya itu ialah yang pertama, fungsi peluang marginal dari Y adalah P2 dari Y sama dengan sigma XP sama dengan sigma XP dari X dan Y. Turun sigma X sama dengan 1 sampai dengan 2 dikali dengan 1/2 dikali dengan X plus Y sama dengan 1/2 dikali dengan 1 plus Y ditambah dengan 2 ditambah Y. Nah, kita jumlahkan 1 ditambah 2, 3, Y tambah Y 2, jadi 2Y. 1/2, 1 turun dikali dengan 3 plus 2Y. Jadi P2 dari Y-nya yaitu 1/21 dikali dengan 3 plus 2Y, di mana Y sama dengan 1, 2, dan 3. Kemudian fungsi peluang bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y adalah P aksen dari X terhadap Y sama dengan P dari X dan Y dibagi dengan P2 dari Y sama dengan 1/21 dikali dengan X dan Y dibagi dengan 1/21 dikali dengan 3 ditambah 2Y sama dengan 1/21 dibagi dengan 1/21 itu kan habis, jadi sisanya X plus Y dibagi dengan 3 plus 2Y. Jadi P aksen dari X terhadap Y-nya yaitu X plus Y dibagi dengan 3 plus 2Y, di mana X-nya 1, 2, dan Y-nya itu 1, 2, dan 3. Nah, berdasarkan definisi ekspektasi bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y, maka ekspektasi dari X terhadap Y sama dengan sigma X dikali dengan P aksen dari X terhadap Y sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai dengan 2 dikali dengan X dikali dengan X plus 2Y dibagi dengan 3 plus 2Y. Kemudian turun 1/3 plus 2Y dikali dengan 1 dikali dengan 1 plus Y ditambah dengan 2 dikali dengan 2 plus Y. Kemudian turun 1/3 plus 2Y dikali dengan 1 plus Y plus 4 plus 2Y. Maka ekspektasi dari X terhadap Y-nya itu ialah 5 plus 3Y per 3 plus 2Y. Maka ekspektasi
dalam kurung ekspektasi dari X terhadap Y, yaitu sigma Y dikali dengan ekspektasi dari X terhadap Y dikali dengan P2 dari Y, sama dengan sigma Y ditambah 1, sigma Y sama dengan 1 sampai dengan 3 dikali dengan 5 ditambah 3Y dibagi dengan 3 ditambah 2Y dikali dengan 3 ditambah 2Y dibagi dengan 21. Sama dengan 1 per 21 dikali dengan 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 6 tambah 5 ditambah 9. Kemudian turun 1 per 21 dikali dengan 8 ditambah 11 ditambah 14. Maka ekspektasi dalam kurung ekspektasi dari X terhadap Y-nya itu ialah 33 plus 21. Ini kita sederhanakan jadi 11 per 7. Sekarang kita akan menghitung ekspektasi dari X berdasarkan definisinya, yaitu ekspektasi dari X sama dengan sigma X dikali dengan P1 dari X. Fungsi peluang marginal dari X adalah P1 dari X sama dengan XY dikali dengan P dari X dan Y. Turun sama dengan sigma Y sama dengan 1 sampai dengan 3 dikali dengan 1 per 21 dikali dengan X plus Y. Sama dengan 1 per 21 dikali dengan X plus 1 ditambah X plus 2 ditambah X plus 3. Maka 1 per 21 dikali dengan 3X plus 6. Sama dengan 1 per 7 dikali dengan X plus 2. Jadi P1 dari X sama dengan 1 per 7 dikali X plus 2, di mana X-nya itu sama dengan 1 dan 2. Maka ekspektasi dari X-nya itu ialah sigma X sama dengan 1 sampai dengan 2, X dikali dengan 1 per 7 dikali dengan X plus 2. Turun sama dengan 1 per 2, 1 per 7 dikali dengan 1 dikali dengan 3 ditambah 2 dikali dengan 4. Kemudian 1 per 7 dikali dengan 3 ditambah 8. 3 dan 8 itu dari 1 dikali 3 sama 2 dikali 4. Kemudian tadi 1 per 7 dikali dengan 3 ditambah 8, maka hasilnya itu ekspektasi dari X-nya ialah 11 per 7. Ternyata ekspektasi dari X terhadap ekspektasi dalam kurung ekspektasi dari X terhadap Y sama dengan ekspektasi dari X-nya itu ialah 11 per 7. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Siti Hayat yang telah menjelaskan tentang materinya. Baik, di sini ialah kesimpulannya tentang materi ekspektasi dua perubahan acak. Itu dalam statistik, khususnya pada ekspektasi dua perubahan acak, dikenal konsep rataan bersyarat. Ada dua jenis rataan bersyarat ekspektasi dua perubahan acak, yakni rataan bersyarat distrik yang tadi dijelaskan dan rataan bersyarat kontinu. Jika perubahan acak yang digunakan bersifat distrik, maka ekspektasi bersyarat dihitung dengan menjumlahkan hasil kali antara nilai peubah dengan probabilitas bersyaratnya. Sedangkan jika peubah acak bersifat kontinu, maka ekspektasi bersyarat dihitung melalui integral dari hasil kali antara peubah dan fungsi kerapatan peluang bersyaratnya. Dalam rataan bersyarat distrik, jika X dan Y adalah dua peubah acak distrik, P aksen dalam kurung X terhadap Y adalah nilai fungsi peluang bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y kecil di X, dan P aksen dalam kurung Y terhadap X
adalah nilai fungsi peluang bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X kecil di Y, maka ekspektasi bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y dirumuskan sebagai berikut. Ekspektasi dalam kurung X terhadap Y sama dengan sigma X dikali P aksen dalam kurung X terhadap Y. Dan ekspektasi bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X kecil dirumuskan sebagai berikut. Ekspektasi dalam kurung Y terhadap X sama dengan sigma Y kali P aksen dalam kurung Y terhadap dalam kurung X terhadap Y. Dalam rataan bersyarat kontinu, jika X dan Y adalah dua peubah acak kontinu, maka G dalam kurung X terhadap Y adalah nilai fungsi identitas bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y di X, dan H dalam kurung Y terhadap X adalah nilai fungsi identitas bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X kecil di Y, maka rataan bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y dirumuskan sebagai berikut. Ekspektasi dalam kurung X terhadap Y sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga X dikali G dalam kurung X terhadap Y dx, dan rataan bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X kecil dirumuskan sebagai berikut. Ekspektasi Y terhadap X sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga Y dikali H dalam kurung Y terhadap X dy. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang luas atau penjelasannya kurang jelas. Dari kelompok 3 kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.